Nah, dari sana kita juga belajar bahwa industri apapun Mbak ya, terutama di industri yang berhubungan dengan konsumen, sebenarnya itu perubahan trennya itu cukup cepat gitu. Hanya beberapa tahun. Betul. Jadi berganti. Tantangan terbesar yang pernah Bapak alami Oke. Jadi ya kembali atau Mbak ya kan. pernah gagal gitu Pak? Oh iya sering Mbak, ya pastilah ya. Hari ini saya pakai ini, tujuannya sebenarnya bukan untuk masalah trennya, tapi saya ingin mengukur, saya udah jalan hari ini berapa banyak. Iya, saya punya target Mbak, hari saya mau jalan berapa banyak. Terus saya punya, umpamanya saya lagi stres, dia bisa mengukur. Terus dia bisa mengukur nih, kalau umpamanya di Garmin ini ada punya namanya stress level. Jadi dia bisa mengukur Mbak. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, ketemu lagi. Aku Sari. Jadi nanti hari ini kita lagi ada di Urban Republic, salah satu dari retail store-nya Era Jaya Active Lifestyle. Nah, kita nggak akan ngomongin masalah handphone ya di sini ya, nggak ada teknis-teknisnya, tapi kita akan berbincang sedikit dengan CEO dari Era Jaya Active Lifestyle, Pak Johan Sutanto. Yang mana beliau ini udah sesepuh lah dari 97 ya Pak ya? Iya, 97. Dulu terkenal di Telkomsel, sekarang aktif di Era Jaya Active Lifestyle. Namanya juga Era Jaya Active Lifestyle. Jadi beliau aktif. Halo Pak Johan. Halo, apa kabar Mbak? Ya. Kira Pak, ini kan kita dari teman-teman, mungkin disapa dulu Pak. Teman-teman Gizmo Friends. Di tengah kesibukannya beliau masih mau gitu loh untuk menemui kita, berbincang-bincang tentang Era Jaya Active Lifestyle ini yang sekarang dikelolanya. Itu kalau nggak salah dari CEO-nya udah lama ya Pak ya di Era Jaya Active Lifestyle. CEO Era Jaya Active Lifestyle. Jadi Era Jaya Active Lifestyle ini relatif baru, ya, baru mungkin kira-kira 3 tahunan gitu. Yeah. Jadi awalnya mungkin kalau Mbak tahu Era Jaya ini kan perusahaan HP lah ya, udah cukup terkenal. Kita punya Eraphone, punya iBox, Samsung, Xiaomi. Kita udah cukup lah bisnis ini ya Mbak ya. Di industri handphone ini kita udah cukup istilahnya ngetop lah. Iya, jadi betul. Kira-kira 3 tahun yang lalu kita merasa bahwa kita ini sudah cukup besar di industri HP Mbak. Jadi dari mungkin pemegang saham ini melihat bahwa kalau mungkin kita masih bisa berkembang, tapi fokusnya ke retail, ya kan ya. Jadi waktu itu ada beberapa ide-ide, akhirnya keluar beberapa ide itu kita punya 4 vertikal baru Mbak, yaitu kalau Era Jaya Digital itu HP, ya, HP tablet. Terus kita punya Era Jaya Active Lifestyle, kita punya yang namanya Era Jaya Food and Nourishment, kita juga punya Era Jaya Beauty and Wellness. Nah itu sebenarnya asal muasal kira-kira 3 tahun yang lalu lah Mbak. 3 tahun yang lalu. Beruntung kira-kira 1 tahun, hampir 1,5 tahun yang lalu, Era Jaya Active Lifestyle ini melalui PT-nya itu ya PT Sinar Eka Selaras itu IPO atau public listed di Bursa Efek Indonesia. Jadi mungkin itu cerita. Jadi kalau ditanya udah berapa lama? Mungkin 3 tahun ya Mbak. 3 tahun ya Mbak ya. Gitu. Itu prosesnya emang Bapak ditempatkan di CEO, menjadi CEO Era Jaya Active Lifestyle itu kenapa tidak di yang Era Jaya Digital aja? Oh iya. Ini memang saya kan masuk Era Jaya Swasembada itu kira-kira tahun 2012 Mbak. Jadi sudah 13 tahun ya. Pas sebentar lagi 13 tahun. Jadi dan selama hampir 10 tahun itu memang saya banyak berkecimpung di industri HP. Bahkan di sebelumnya pun sudah HP juga Mbak. Jadi kalau dihitung total HP saya sudah mungkin 25 tahun Mbak. Ya, jadi udah cukup lama. Iya, ya. 25 tahun. Menunjukkan usia ya Mbak. Jadi terus waktu itu mulai dibuka itu saya melihat bahwa ini opportunity nih Mbak. Ya, karena saya sudah cukup lama di HP. Dan saya waktu itu sebenarnya mulai merasa bahwa lifestyle ini, industri ini luas Mbak. Ya, luas. Apalagi kita judul itu aktif dan lifestyle. Dan waktu itu tuh sebenarnya lagi zaman COVID juga, masa pandemi, Mbak. Jadi karena masa pandemi itu saya melihat, loh kok rasanya aktif ini bagus sekali itu kan ya, kompetitifnya luas. Nah di dalam bisnisnya Era Jaya waktu itu Mbak, ada beberapa bisnisnya itu memang cukup hubungannya erat dengan aktif. Salah satunya mungkin seperti Garmin, ya kan ya. Ada DJI drone ya. Waktu itu ada beberapa lagi brand-brand yang belum ada, tapi kita udah mulai incer bahwa kita melihat bahwa ini adalah
calon-calon daripada brand yang kita bisa istilahnya kita pegang. Iya. Kalau Eraja Active Lifestyle ini berdiri gitu. Nah, 25 tahun di industri ponsel ini Pak ya. Ada nggak sih kesan yang membuat ini kayaknya beda banget gitu dari dulu sampai sekarang? Itu bisa diceritain nggak sih Pak? Memang saya ya cukup lama ya Mbak ya. Awal kan saya di elektronik ya. Elektronik cukup lama. Jadi kemudian saya pindah ke HP. Nah, sewaktu di HP ini saya melihat waktu itu kan industrinya baru berkembang ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol, berkembangnya luar biasa Mbak. Terus setelah beberapa mungkin 15 tahun menjadi mateng ya. Terus stabil. Nah, sewaktu menjadi stabil ini perubahannya ini cukup banyak nih Mbak ya. Brand dulu kan berapa banyak ya Mbak tahu sendiri. Terus banyak yang mungkin sudah tidak lanjut, akhirnya ganti dengan brand yang baru, brand baru. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Mbak. Nah dari sana kita juga belajar bahwa industri apapun Mbak ya, terutama di industri yang berhubungan dengan konsumen, sebenarnya itu perubahan trennya itu cukup cepat gitu. Hanya beberapa tahun, jadi berganti. Nah kalau sesuatu company, suatu brand itu tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, biasanya dia akan tergerus lah, ya. akan ketinggalan itu loh. Yang bisa ada beberapa brand yang bisa ngikutin, sampai hari ini bagus ya. Jadi kalau ditanya, wah udah banyak ya Mbak ya, fasenya itu banyak sekali. Nah, terus tiba-tiba waktu saya mulai masuk ke Active Lifestyle, saya merasa tertantang gitu loh, Mbak. Merasa senang ya kebetulan. Dan saya melihat bahwa dari waktu itu hanya beberapa brand yang saya istilahnya pegang, urus, terus sekarang sudah banyak nih brandnya, Pak. Sudah lebih dari 30 mungkin ya brandnya ya. Jadi kita merasa bahwa dan perkembangannya cepat sekali nih, Pak. Hanya dalam waktu 3 tahun. Gitu. Nah untuk mengalami, ini kan kita berada di industri yang memang cepat banget perubahannya. Gitu. Ada nggak sih filosofi hidupnya Pak Johan gitu yang digunakan dalam menghadapi ya segala tantangan lah, pokoknya karir, mau hidup gitu. Kehidupan gimana Pak? Jadi saya kan mulai beberapa fase ya, manusia kan hidupnya kan berubah ya Mbak ya. Jadi kalau ditanya mungkin beberapa tahun terakhir ini saya mempunyai suatu prinsip ya Mbak ya. Karena udah hampir 13 tahun di Era Jaya, saya juga belajar Mbak bahwa untuk berhasil ya Mbak ya, untuk berhasil itu kita ini harus mampu mengatasi mungkin dari satu tantangan atau satu masalah atau satu kegagalan ke kegagalan yang lain gitu loh. Tapi kuncinya tidak boleh kehilangan motivasi. Tidak boleh kehilangan semangat. Itu yang penting tuh Mbak ya. Karena pengalaman saya Mbak, dari keberhasilan itu sebenarnya datangnya itu dari pengalaman. Pengalaman itu datangnya dari kegagalan ya. Itu salah satunya lah ya. Jadi kalau dengan kegagalan ini kita sebenarnya menempa kita ini untuk lebih semangat ya, nggak boleh kalah dengan kegagalan. Tapi berarti ngomongin tantangan terbesar yang pernah Bapak alami gitu. Oke. Jadi ya kembali Mbak ya. Pernah gagal gitu Pak? Ya sering Mbak, ya pastilah ya. Kalau kita belajar dari orang-orang yang besar ya Mbak ya, yang namanya besar itu kegagalan tuh mungkin sudah menjadi kayak makanan mereka sehari-hari lah ya. Jadi kalau ditanya Mbak, memang menurut saya tantangan paling besar ya Mbak ya setelah mungkin 15 tahun terakhir karir saya ini Mbak ya, bahwa karena saya kan mungkin di perusahaan Era Jaya udah besar ya skopnya. Jadi jumlah orang dan jumlah tim itu makin banyak. Ya. Nah, kita juga belajar tuh bahwa sebenarnya mengarahkan dan menyatukan mindset daripada tim ya untuk mencapai tujuan kita itu nggak gampang Mbak. Ya, itu sulit sekali. Apalagi waktu saya join ya mungkin Era Jaya sudah ada berapa ribu orang. Hari ini Era Jaya mungkin 18.000 orang Mbak, ya, staff itu loh. Jadi menyatukannya itu agak membutuhkan banyak effort. Bagaimana caranya saya mungkin ya dari belajar pengalaman, cara mengatasi 2 hal Mbak. Satu koordinasi yang rutin. Yang kedua itu komunikasi. Ya, komunikasinya harus terbuka. Saya juga dari pengalaman selama ini Mbak, komunikasi yang terbuka itu bisa menyelesaikan begitu banyak masalah. Gitu. Jadi kalau ditanya, saya kira dari banyak perusahaan itu memang tantangan terbesar itu adalah bagaimana supaya kita bisa membawa tim ini atau staf kita ini untuk mencapai tujuan perusahaannya. Menyatukan banyak kepala. Betul. Tapi sebagai seorang CEO yang sibuk nih Pak ya. Gimana sih menyeimbangkan
kehidupan Pak Johan? Ini Pekerjaan dan kehidupan. ini memang agak tricky lah ya Mbak ya. Jadi kalau di satu sisi kebetulan 3 tahun terakhir ini Mbak, karena saya lagi membangunkan ya bisnisnya Raja Active Lifestyle. Jadi waktu saya ini lebih banyak tersita kepada pekerjaan jujurannya Mbak gitu loh. Tapi di sela-sela pekerjaan tersebut saya juga berusaha tuh, terutama keluarga ya Mbak ya, terutama keluarga. Dan kebetulan kan kedua anak saya ini memang sudah tidak ada Indonesia Mbak, udah belajar ke luar negeri ya, dan satu udah kerja juga di luar negeri. Jadi saya masih berusaha tuh dalam setahun itu sekali 2 kali ketemu mereka lah, ya, mengunjungi mereka. Saya juga di sela-sela waktu ini Mbak, saya juga berusaha tuh kalau bisa weekend itu saya gunakan untuk olahraga. Ya, cukup ya beberapa, tapi saya berusaha mungkin pagi-pagi gitu kan ya. Mungkin siangnya masih meeting gitu, masih ketemu orang. Tapi paginya saya masih berusaha. Olahraganya apa Pak? Jadi olahraga hari ini yang saya lagi seneng ini sebenarnya awalnya waktu pandemi itu saya suka sepeda Mbak. Sepeda ya, seneng sekali sampai saya keliling ke beberapa kota di Indonesia naik sepeda. Tapi mungkin 2 tahun terakhir ini saya berubah sedikit ke lari. Ya, tapi karena sekarang udah nggak bisa lari, saya jalan cepat. Tapi saya masih ikut tuh acara-acara yang lari ya, yang itu. Nah, terakhir ini golf, Mbak. Golf. Tapi ada satu Pak olahraga yang saya nggak tahu ini sebut olahraga nggak. Yang saya benar-benar suka itu sebenarnya itu diving. Diving. Jadi saya senang sekali lah gitu. Jadi saya belajar diving mungkin kira-kira 8-9 tahun yang lalu waktu saya di Telkomsel. Jadi atasan saya itu mengajak saya lah ya. Jadi setelah itu saya senang sekali ya, karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang alam bawah lautnya itu luar biasa indahnya lah. Jadi kalau kita sudah di sini dan kita nggak bisa diving, alangkah istilahnya rugi lah, ya kan rugi. Meskipun sebenarnya usia saya udah, tapi saya masih coba ya paksa. Jadi kalau setiap tahun saya berusaha kalau bisa Mbak itu setahun sekali lah. Ya, udah pernah diving terdalam di mana Pak? Dalam itu saya di Maratua Mbak. Itu mungkin 40 sekian meter, 45 meter. Itu yang paling dalam. Masih itu ya nafas ya Pak? Masih bisa Mbak, masih bisa Mbak. Sebenarnya kan diving ini kita juga belajar nafas yang benar ya Mbak ya, tenang gitu. Jadi, tapi kalau kita udah ngelihat alam bawah lautnya Indonesia, aduh ya lupa deh semua. Semuanya lupa deh, indah banget ya Mbak. Berarti nextnya Air Jaya bakal memasukkan ini ya Pak ya? Kita sudah ada Mbak. Oh udah ada? Sudah ada satu company yang istilahnya memang fokusnya kepada alat scuba diving gitu loh. Dan alat-alat berenang juga ada. Namanya Urban Adventure. Urban Adventure. Ada di beberapa titik lah. Itu ya, ada di Bali juga. Gitu. Tapi apakah aktivitas luar ruangan ini mempengaruhi juga cara Pak Johan untuk memimpin Air Jaya Active Lifestyle gitu Pak? Sedikit banyak ada ya Mbak ya. Jujur kalau kita mungkin contoh ya, saya melihat bahwa di dalam olahraga ini sportivitas ini paling penting ya Mbak ya. Ada kalah, ada menang ya kadang ya. Terus kalau jam olahraga golf bawahnya Mbak ya, itu adalah sebenarnya bagaimana kita itu memanage diri kita sendiri. Karena fight-nya itu sama diri sendiri, bukan sama orang lain kan ya. Orang pukul-pukul sendiri ya kan ya, hasilnya juga hasil sendiri, tidak ada hubungan sama dengan teman main kita. Jadi, nah sejak itu juga saya belajar bahwa sebenarnya bagaimana sih kita mengontrol diri kita sendiri. Kalau di satu permainan itu memburuk, bagaimana kita juga harus memotivasi diri kita sendiri supaya, ayo bangkit dong gitu kan ya, ayo main yang lebih bagus lagi, tertantang lah. Kurang lebih ada lah gitu loh Mbak ya, olahraga ini ada mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau itu kan kita aktivitas ya Pak yang mempengaruhi, menginspirasi lah istilahnya. Kalau tokoh atau figur yang menginspirasi? Banyak sih Mbak ya pastinya ya, tapi kalau mungkin terakhir ini saya juga cukup banyak belajar atau termotivasi dari salah satu mungkin itu Jack Ma ya Mbak ya. Saya sering baca kehidupannya gitu loh ya, caranya. Jadi kalau dengar ceritanya kehidupan dia kan luar biasa ya Mbak ya. Jadi dia sekolah juga biasa aja ya kan ya. Terus yang saya tertarik itu adalah dia waktu mencari kerja Mbak itu KFC aja menjadi KFC aja ditolak gitu. Dan katanya 7 kali melamar ke KFC itu ditolak Mbak gitu. Ya. Jadi KFC atau Pizza Hut mungkin ya. Jadi anyway ditolak tapi dia nggak bentil. Semangatnya masih kuat dan dia belajar bahasa Inggris Mbak. Dari bahasa Inggris dia berhasil menjadi kayak semacam tour leader gitu kan ya. Inggrisnya bagus, seneng. Pelan-pelan dia belajar naik. Jadi bayangkan orang yang setenar
Jack Ma ini hidupnya itu begitu susah sebelumnya, Mbak ya. Jadi banyak inspirasi ya dari tokoh-tokoh yang terkenal itu yang sebenarnya bisa kita pelajari dan menginspirasi kita lah sebenarnya. Betul, ya. Pak, kita ngomongin masalah gadget nih Pak. Iya, silakan Mbak. Ada nggak sih rekomendasi yang sekarang nih, misalnya Pak Johan merekomendasikan misalnya smartphone-nya apa gitu. Saya lihat Pak pakai Garmin ya Pak? Oh iya, pakai Garmin ini. Iya. Ini kita kan perusahaan gadget ya Mbak ya. Jadi Mbak lihat aja barangnya ini banyak banget. Iya, betul. Jadi kalau ditanya, sebenarnya di dalam kehidupan kita ini barang-barang atau gadget-gadget ini sudah tidak bisa lepas. Ya. Bayangan mungkin yang dari sini kalau nggak ada HP Mbak, apa yang terjadi Mbak? Panik ini loh Mbak ya. Panik banget lah itu istilahnya. Nah, kalau HP ini sesuatu yang kita istilahnya penetrasi Indonesia ini udah tinggi Mbak. Ya, hampir semua orang udah punya. Jadi sesuatu yang menjadi umum lah itu. Dan brand sekarang udah begitu banyaknya ya Mbak ya. Setiap brand tuh punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing lah. Jadi agak sulit membandingkan. Tapi kalau ditanya Mbak, hari ini saya yang selalu nempel ke saya itu selalu HP dan smartwatch, ya wearable. Wearable ini hari ini sudah bukan istilahnya, sudah merupakan suatu lifestyle ini Mbak ya. Juga aktif itu Mbak. Jadi hari ini saya pakai ini tujuannya sebenarnya bukan untuk masalah trennya, tapi saya ingin mengukur, saya udah jalan hari ini berapa banyak. Saya punya target Mbak, hari ini saya mau jalan berapa banyak. Terus saya punya, umpamanya saya lagi stres dia bisa mengukur. Terus dia bisa mengukur nih, kalau umpamanya di Garmin-nya ada punya namanya stress level. Jadi bisa mengukur Mbak, supaya dia tenang. Bisa bawa tidur, bisa. Apalagi olahraga ya Mbak ya. Jadi sebenarnya bagi saya dua ini adalah kesehari-harian yang selalu saya pakai lah, nggak pernah lupa gitu kan ya. Karena olahraga pun saya pakai, kemana-mana saya pakai gitu. Terus ada banyak hal yang saya bisa lakukan dengan smartwatch hari ini Mbak, banyak sekali. Kalau ditanya satu lagi, kalau saya sekarang kalau saya pergi Mbak ya, kalau saya sekarang saya selalu ada di mobil saya atau saya jalan-jalan Mbak, itu kamera Pak. Kamera itu ya ada kamera namanya Osmo Pocket DJI itu. Yang Pocket 3. Itu sekarang kalau dia saya juga perhatiin banyak sekarang orang-orang pakai itu Mbak. Ya untuk konten lah, hanya untuk keluarganya lah ya, terutama jalan-jalan gitu Mbak. Jadi biasanya ini 3 gadget yang selalu saya bawa ya Mbak ya, karena saya pikir ada hubungannya dengan kehidupan saya sehari-hari. Iya, betul banget. Sekarang kita ngomongin masalah bisnisnya nih Pak. Iya, silakan Mbak. Gitu. Itu kan tadi udah banyak tuh Pak, mulai dari Urban Republic, jadi sports gitu. Strateginya tuh kayak gimana sih Pak, mau ngelola, ini kan semua beda-beda kan. Pasti juga klien, bukan klien, kita brand pengennya yang beda juga gitu loh. Nah, mengelola diversifikasinya merek itu gimana tuh Pak? Pasti. Nah ini mungkin ada hubungannya sama tadi yang Mbak tanya ya, bahwa tantangan saya ini apa sih? Jadi kalau sebelumnya ini mungkin hampir setengah dari hidup saya itu istilahnya ngurusin HP, ya fokus ke HP. Of course di HP itu banyak hal sih Mbak ya, banyak brand, banyak beberapa brand ya, banyak hal yang perlu diurus. Tapi sekarang tiba-tiba ini kita punya istilahnya tuh kategori produk yang berbeda Mbak ya. Kenapa kita sebenarnya active lifestyle? Ini luas Mbak ya. Di dalam active lifestyle ini kita menawarkan begitu banyak produk yang bervariasi lah Mbak ya. Di dalamnya kita ada lifestyle, kita ada sport, kita ada fashion, kita ada gadget, kita terakhir ini malah ada mobil listrik Mbak. Betul. Jadi nanti kita bertanya. Oh iya. Jadi kalau ditanya sih Mbak ya, kita ini bagaimana sih kita ini tadi Mbak tanya itu bagaimana sih kita itu mengelola ya. Sebenarnya kita ini lebih penting melihatnya kepada tren, Mbak. Apa yang terjadi di masyarakat. Ya. Waktu pandemi kita melihat bahwa olahraga ini kuat. Makanya tumbuhlah ide kita hanya menggandeng JD Sports untuk masuk. Kita menggandeng ASICS untuk masuk ya, karena hubungan dengan sana. Terus kebetulan Garmin ada hubungannya ketat ya, kuat dengan segmen tersebut. Tapi di antara semua itu Mbak ya, memang kebutuhan dari masyarakat ini kita berusaha ikuti ya, trennya bagaimana. Tapi tidak kalah pentingnya, Mbak, karena bisnis active lifestyle ini cukup luas, kita harus mempunyai segmentasi yang jelas ya. Kita setiap brand itu kita harus mempunyai produk yang istilahnya kuat, ya kan ya. Kita juga harus punya mungkin diversifikasi yang jelas gitu loh, Mbak, supaya tidak bertuburkan satu sama lain. Pasti ada cross-nya, tapi kita masih berusaha setiap kategori atau setiap brand kita bawa ini saling sinergi, gitu kan ya. Jadi kita kalau dilihat bahwa dengan begitu banyaknya brand itu, kita pasti membutuhkan
istilahnya komitmen daripada brand principal kita. Iya. Tanpa komitmen ini kita akan sulit tumbuh kan ya, karena mereka kan mewakili brand mereka gitu loh, Mbak. Jadi of course tentu at the end itu kita ini tidak stop berkembang, Mbak ya. Kita selalu bawa bisnis-bisnis baru, brand-brand baru. Sebentar lagi kita akan punya mungkin 5-6 brand baru, Mbak. Iya. Soon kita akan umumkan, Mbak. Jadi Apa tuh, kita Pak? tidak kita belum bisa share nih, Mbak. Tapi soon kita akan beberapa brand baru ini kita akan Gadget bawa. atau Ada gadget, ada brand fashion, ada brand sport yang akan masuk lah gitu. Tapi semua fokusnya ini lebih kepada retail sih, Mbak. Ya, toko retail gitu. Fokusnya. Tapi yang membedakan si Era Jaya Active Lifestyle ini dengan brand retail lain? Cukup jelas sih, Mbak. Jadi kalau di Active Lifestyle ini kita fokusnya kepada kegiatan-kegiatan atau produk-produk atau brand-brand yang kuat hubungannya dengan active dan lifestyle. Oke. Contoh olahraga, Iya. fashion. Nah, itu masuk ke Kalau yang lifestyle. lain fashion aja. Ya, betul. Kalau yang lain kan ada F&B kan ya. Iya. Nah, kalau yang lain adalah HP dan umpamanya tablet ya. Iya. Cukup jelas sih, Mbak, pembagiannya Oke. itu. Sebenarnya kalau ditanya visi besarnya Pak Johan itu ya, Nah, oke. 5-10 tahun ke depan untuk Sebenarnya kita punya visi sih ya. Sebenarnya kita ini ingin memberikan istilahnya memenuhi. Kita ingin menjadi perusahaan yang terdepan lah ya dalam memberikan solusi gaya hidup aktif kepada pelanggan kita. Tapi di lain sisi juga kita juga ingin memberikan meningkatkan kualitas hidup lah kepada. Jadi apa yang dimaksud dengan itu kan ya? Seems simple Pak, tapi panjang ya. Jadi sebenarnya contoh hari ini yang kita bawa ini umpamanya jam kami ini, kita membantu kualitas hidup daripada pelanggan kita kan, karena banyak info yang dia bisa dapat. Dia dengan melakukan kegiatan itu dia ngerti apa yang dia perlu lakukan, apa yang dia perlu perbaiki kan ya. Jadi sebenarnya memang kita memberikan solusi, tapi di dalam solusi tersebut banyak hal yang kita mesti lakukan ya Mbak ya. Salah satunya contoh, kita itu selalu ingin memberikan memperbaiki omni channel kita. ya. Jaringan retail kita yang lebih banyak kan ya. Of course layanan purna jual yang lebih baik ya kan kepada para konsumen kita itu pastinya gitu loh. Sekarang aja udah ada 1000-an nih kalau nggak salah retail. Total Era Jaya Group sudah 2000 lebih. 2000 lebih. Sudah 2000, udah lebih dari 2000 retail kita. Berarti tahun ini mau nambah lagi? Nambah lagi Mbak, kita nggak pernah stop berkembang sih. Tapi sebenarnya salah satu driver kita Mbak ya, kalau ditanya 5-10 tahun ini, itu penambahan daripada portfolio bisnis kita penting. Ya, jadi baik brand, baik melalui subkategori bisnis ya, itu penting bagi kita. Karena seperti saya bilang bahwa market selalu berubah kan ya. Nah, kita selalu coba mengikuti tren ini. Oke, berarti 5-10 tahun ke depan tetap harus berkembang. Iya, harus berkembang. Sebenarnya Pak Johan tuh kayaknya sangat bersemangat gitu. Itu apa sih Pak yang bikin Pak Johan tuh tetap termotivasi dan semangat gitu loh. Padahal Era sendiri juga sebenarnya udah besar kan. Betul. Jadi memang saya menyukai tantangan sih Mbak ya. Saya menyukai tantangan dan kalau kita ini hidup punya suatu cita-cita atau suatu punya tantangan yang ingin kita penuhi, mungkin kita punya sesuatu yang mau kita kejar kan ya. Betul. Tapi di dalam ruang lingkupnya kita Era Jaya ini sebenarnya Mbak ya. Kalau kita lihat ini tren market ini selalu berubah ya. Kalau tren market ini selalu berubah, tentunya akan ada muncul produk-produk atau layanan-layanan yang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut ya. Kalau kita perhatiin 10 tahun yang lalu Mbak, sama sekarang sudah berubah. Banyak yang berubah ya kan ya. Hari ini setelah pandemi olahraga atau outdoor menjadi sesuatu yang kuat gitu kan ya. Berubah juga itu. Nah, kita itu kan supaya berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut kan ya Mbak ya. Caranya bagaimana? Yang bikin saya terakhir ini juga sebenarnya tertantang yaitu kita ini punya satu tim ya Mbak ya, yang fokusnya kepada community. Kita sebenarnya community engagement. Di dalam setahun sendiri kayak tahun lalu kita punya hampir 400 event komunitas. 400 Mbak. Lari, golf, diving, tenis, apanya Mbak, semua. Bahkan termasuk ibu-ibu yang memasak kita juga ada Mbak. Karena ada produk-produk kita yang relevan bersama kan ya. Jadi dan kalau melihat dari sisi tersebut ya, saya juga sadar bahwa karena
Era Jaya Active Lifestyle ini cukup baru, makanya tim kita ini juga banyak yang baru. Dan memang kita banyak meng-hire anak-anak muda tuh Mbak. Iya. Kenapa anak-anak muda? Mereka bisa memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan hari ini Mbak. Ya sesuatu yang totally different lah. Cara mereka berpikir. Di era itu. Era Jaya Active banyak Lifestyle, semuanya iya. anak muda. Jadi mereka memberikan sesuatu input yang sesuatu yang lain lah buat kita kan ya. Ternyata tren anak muda sekarang begini loh ya. Cara pikir mereka begitu kan ya. Jadi sesuatu yang bikin saya malah, saya terpacu nih. Karena yang merasa bahwa, anak muda ini ternyata bagus sih banyak pandangannya. Tapi mungkin dari saya mungkin salah satu yang penting juga Mbak. Era Jaya Group total Mbak ya. Hari ini kita ini sudah mempunyai lebih dari 2.000 toko kan ya, toko retail ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita ini juga telah ikut berkontribusi terhadap perekonomian nasional ya kan ya. Betul. Yang dimana dari jumlah karyawan kita udah mungkin sudah lebih dari 15.000 orang hari ini Mbak ya. Dan itu juga jadi kita cukup bangga lah bahwa kita ini cukup berkontribusi lah terhadap perekonomian Indonesia ini Mbak ya. Tadi kan ada beberapa segmentasi tuh Pak di digital digital ada outdoor activity, betul. Gadget juga. Betul. Bisa dikasih bocoran nggak sih Pak yang punya kontribusi paling besar? Maksudnya yang masih banyak diminati sampai sekarang tuh? Memang jadi ini Mbak, memang kita ini kan sebenarnya pemain baru ya di Active Lifestyle itu. Kalau di Active Lifestyle sendiri memang kita punya bisnis yang sudah cukup lama, yaitu bisnis yang IoT-nya, ya kan ya. Dan memang bisnis IoT ini masih menjadi kita punya kontribusi terbesar saat ini. IoT. Tapi kita yakin Mbak dalam beberapa tahun down the road ini sektor yaitu Active Lifestyle ini akan tumbuh cukup pesat ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyimbangi atau mengurangi ketergantungan kita dengan IoT ya. Bukan berarti bahwa produk IoT-nya kita enggak Mbak. Pertumbuhan produk IoT kita tiap tahun itu juga cukup bagus ya. 20-30% tiap tahun. Jadi cukup bagus lah. Dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhan kita cukup bagus lah. Tapi perkembangan kayak emang kita nggak bisa pungkiri ya Pak, ketika pandemi itu semua naik gitu, pesat gitu ya Pak. Mulai dari gadget, mulai dari IoT juga gitu. Betul. Nah ini kan kita pandemi udah lewat berapa tahun. Betul. Apa itu masih relevan gitu? Memang satu hal ya Mbak ya yang berubah sudah pasti itu adalah kegiatan outdoor dan olahraga ini menjadi tren baru. Ya. Memang sebelum pandemi pun olahraga ini memang udah cukup, tapi hanya beberapa sektor Mbak olahraga. Setelah pandemi ini hampir semua sektor olahraga ini tumbuh ya. Contoh Mbak yang nyata itu lari. Iya betul. Lari di mana-mana nih Mbak. Sekarang CFD ini saya cukup sering ya CFD hari Minggu itu jumlah orangnya dibanding dulu. Nanti mungkin 4 kali, 3 kali lebih banyak. Iya betul. Contoh yang nyata juga Mbak, mungkin yang dulu sebenarnya olahraga dianggap tuh eksklusif dan mahal. Sekarang ini jadi tumbuh luas, itu golf. Banyak sekarang anak-anak muda yang sekarang udah mulai istilahnya tertarik tuh dengan golf ya Mbak. Tapi masih mahal Pak. Masih mahal. Tapi pertumbuhan golf ini Mbak ya, pertumbuhannya Mbak ya, industri golfnya ini sebelum pandemi dan setelah pandemi ini cukup pesat Mbak. Karena itu sebabnya makanya kita kan punya toko MST Golf ya. Nah itu kita bisa lihat Mbak, trennya itu memang anak muda yang tumbuh ya banyak. Memang anak muda yang tumbuh. Jadi kalau dilihat sebenarnya pandemi ini membuat kegiatan banyak masyarakat ini sedikit berubah pola gitu kan ya. Dan bagus Mbak. Dalam artinya bagus karena apa? Berarti pola hidup sehat lebih bagus itu loh. Nah kalau kita lihat sendiri Mbak, kalau memang ditanya apakah secara trennya juga berubah Mbak. Kalau dulu mamanya ini contoh ya Mbak satu. Kalau dulu sebelum pandemi orang-orang pergi kerja. Itu nyata ya Mbak ya. Saya waktu itu masih pakainya mungkin kemeja, masih batik ya santai, sepatu mungkin masih ada banyak sepatu kulitnya lah sedikit-sedikit ya. Setelah pandemi Mbak berubah. Ya kan ya. Orang lebih santai, bisa pakai baju polo, kaos, bahkan beberapa multinasional company udah santai sekali ya. Ada beberapa saya kaget pakai celana pendek bisa ke kantor gitu. Ya. Saya belum berani, tapi udah banyak tuh yang udah bagi mereka biasa aja. Dan sneaker Mbak itu udah biasa. Nah itu beberapa pola perubahannya ya Mbak ya. Betul. Berarti era Jaya Active Lifestyle tetap terus mengikuti lah trennya. Betul ya. Tapi kalau misalnya di era Jaya itu menemukan ada inovasi atau tren baru yang ke depan bakal itu nggak sih Pak?
Kalau ditanya Mbak, seperti yang kita jelaskan bahwa 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ini tren kita ini selalu berubah, Mbak. Ada polanya lah ya mungkin ya. Jadi Atau yang dieksplor sama Era Jaya gitu. sudah pasti gini, Mbak. Kita ini somehow ada hubungan dengan teknologi ya, Era Jaya as a group. Kita ada hubungannya dengan inovasi, kita ada hubungannya dengan tren gitu. Nah, kebetulan di dalam Asia Active Lifestyle sendiri ini kita ini selalu memantau apa sih yang terjadi dengan inovasi, tentunya dengan relevan dengan Era Jaya Active Lifestyle ya. Iya, betul. Jadi contoh, apa yang terjadi dengan produk-produk IoT? Ya, kita ada contoh nih Mbak. Kita sekarang lagi bicara umpamanya dengan satu merek nih Mbak ya. Itu kacamata renang Mbak. Ya, kacamata renang. Itu sekarang sudah ada di kacanya udah ada data-data Ibu udah berenang berapa jauh gitu loh. Kayak contoh ya. Meta gitu. Ya, kayak dia ini, kacamata renang. Itu inovasi kan ya Mbak ya. Satu inovasi yang kita nggak pernah kepikir itu. Buat apa sih? Karena sebenarnya hari ini kita bisa lihat berapa jauh kita berenang dari dari kita punya smartwatch kan ya. Tapi ini bahkan sudah di sini. Itu contohnya Mbak ya. Berarti itu clue ya? Oke, contoh. Itu contoh Mbak, itu contoh. Ya bisa mudah-mudahan didoakan aja Mbak ya. Tapi apa yang menjadi tren sudah pasti kita mau ikut. Ya, kita berusaha. Kalau kita nggak ikutin tren Mbak, kita pasti ketinggalan. Ya, itu udah pasti gitu kan ya. Tapi berarti membawa tren ini nih, kita juga banyak belajar sebenarnya tren dari konsumen itu dari mana sih Mbak? Yang menarik itu sebenarnya sosial media. Oke, dari situ ya. Ya, di mana sosial media kita bisa belajar, oh ternyata orang-orang mulai bergerak ke sana tuh. Kayak contoh saya cerita Mbak sekarang hari ini ya, contoh umpamanya drone ini kenapa tiba-tiba peminatnya membaik. Itu karena tren. Karena sekarang konten, orang banyak sudah nggak banyak pakai HP, nggak cukup, mereka maunya dari atas. Dan even di dalam ruangan pun mereka pakai drone kan ya, untuk mengcapture konten-konten. Jadi kita ini harus selalu mengikuti tren sih, Mbak. Jadi di mana trennya bagus kita mau termasuk iya. rencana Era untuk membawa otomotif. Iya. Betul sekali. Itu berarti betul sekali. Iya, betul sekali. Emang kapan itu Pak rencananya, Pak? Nanti kita undang ya Mbak ya. Jadi jangan lupa diundang. Jadi mungkin Xpeng ya? Ya akhir bulan ini kita. Apa Xpeng apa sih? Xpeng. Sebenarnya bacanya kalau di China itu mereka sebenarnya Xiaopeng. Xiaopeng. Tapi di Indonesia kita sebutnya internasional, kita sebutnya Xpeng gitu loh. Oh, Xpeng. Ya, Xpeng ya. Jangan salah. Xpeng. Jadi betul kita akan bawa Mbak. Kita akan launch mungkin akhir bulan ini. Ya, jadi akhir bulan ini officially launch. Jadi mungkin kita akan cerita lebih banyak nanti di sana. Tapi kalau ditanya, mungkin Mbak pasti udah mau tanya kenapa. Iya, betul. Jadi kalau ditanya kenapa Mbak, kita melihat tren sebenarnya mobil listrik ya Mbak, di negara-negara yang udah maju, yang sudah penetrasinya udah cukup tinggi ya Mbak ya. Itu sudah menjadi kayak lifestyle, gaya hidup. Betul. Bukan hanya sekedar mobil. Bukan Mbak, itu loh. Jadi sebenarnya ada juga itu ada unsurnya itu teknologi juga Mbak. Ada hubungannya dengan lingkungan juga. Ya ada hubungannya juga kan ya. Ada hubungannya dengan hemat energi juga gitu. Ya, jadi banyak hal yang terlibat di sana yang dimana sebenarnya kalau kita lihat ya mobil-mobil listrik ini desainnya ini sedikit kayak lifestyle ya, modern ya, sedikit beda dengan mobil yang ada. Jadi kita melihatnya ini sebagai tren atau gaya hidup kita melihatnya. Kedepannya Mbak, mobil listrik ini sebenarnya erat kaitannya dengan produk-produk IoT. Oke. Akan erat sekali. Saya belum bisa cerita Mbak, tapi relate-nya ke sana semua itu kan. Jadi yang paling nyata sekarang yang udah nyata itu adalah HP sekarang sudah bisa nyalakan mobil. Ya kan ya. Jadi semua banyak yang dan makin berkembang ke arah sana. Jadi itu yang menyebabkan kita kenapa itu kita masuk Xpeng ya. Nah, kalau ditanya Mbak, kenapa kita pilih Xpeng? Ya kan, makanya banyak brandnya. Kalau Xpeng sendiri memang target marketnya itu premium. Ya premium ya. Bukan yang mass market, ini premium. Nah, sebenarnya Xpeng ini kalau di beberapa negara itu mereka itu identik dengan teknologi, Mbak. Karena mereka adalah pelopor di inovasi teknologi di mobil listrik gitu kan ya. Contohnya itu mereka itu adalah pelopor autonomous drive yang bisa nyetir udah lepas tangan. Ya mereka itu salah satu pelopor ya. Kalau kita lihat sendiri hari ini Xpeng sendiri sudah berada di lebih dari 30 negara di seluruh dunia kan ya, dan mereka terus berkembang. Dan Xpeng sendiri ini juga udah dapat pengakuan internasional Mbak, banyak contoh ya. Mereka itu termasuk di dalam Fortune Tech 50. Mereka kalau di China ya, mereka termasuk dalam Fortune China
500 gitu. Iya, Bu. betul. Dan menariknya Mbak ya, XPeng ini bukan hanya teknologi, tapi mereka ini sangat memperhatikan keselamatan. Mereka ini adalah salah satu company ya, mobil listrik, Iya. yang telah mendapat istilahnya rating keselamatan dari Europe 5 bintang, Mbak. Oke. Yang paling tinggi lah, Iya, iya, dari betul. Euro NCAP ya namanya ya. Jadi itu makanya sebenarnya itu yang mendasari kenapa kita itu sebenarnya tertarik kerjasama lah dengan XPeng ini. Tapi emang potensi industri otomotif mobil listrik ini sebegitu besar ya? Oke, ini menarik sih. Jadi sebenarnya ini saya juga kebetulan saya juga dalam hidup saya melalui beberapa fase ya, kayak dulu HP, ya dulu elektronik ya, terus HP, terus IoT, ya, terus sekarang fashion ya, terus sekarang mobil listrik gitu kan ya. Iya. Satu hal yang saya mungkin perlu saya belajar banyak itu adalah memang ada banyak tren yang kita tidak bisa hindari, Mbak. Ya. Salah satu tren kenapa mobil listrik ini kita percaya ini masih akan membaik ya berapa tahun ke muka itu simple karena hemat energi. Oh ya. Kita sebutnya new energy gitu, Mbak ya. Kita ini mungkin sudah tahu bahwa energi fosil ini makin terbatas ya. Iya. Dan banyak pabrikan itu kan mulai harus berpikir bagaimana supaya saya lebih hemat, ya kan ya. Dan ini kita sebenarnya sebagai new energy yang kita yakin, Mbak, Indonesia ini akan mengikuti tren ini itu kan ya. Dan penetrasi mobil listrik di Indonesia ini kan masih rendah sekali. Iya. Ya, jadi pasarnya masih luas lah, Mbak. Ya, pasarnya masih luas sekali untuk berkembang lah gitu. Tapi kan luas juga, tapi kan pesaingnya, kompetitornya juga lumayan banyak tuh Pak, Betul, ya, kan? betul. Jadi ada strategi khusus nggak sih dari Era Jaya untuk ya come up with the brand new idea gitu? Kalau sebenarnya kita ini kan datang dari consumer bisnis yang berhubungan dengan konsumer, Iya, ya. Nah, jadi sedikit banyak kita udah mengerti tuh sebenarnya consumer itu behavior-nya bagaimana. Kita udah mengerti itu, Pak. Sebenarnya kita punya ya customer loyalty program kita namanya Eraspace, Pak. Kita udah punya lebih dari 12 juta database hari ini. Kita tahu pola daripada customer kita itu sebenarnya mereka ini sukanya trennya apa sih? Ya bagaimana sih? Ya. Jadi hari ini kita bahkan komplain, Mbak. Kita punya behavior customer dari bisa IoT, HP, F&B, Iya. fashion, Betul. sports, ya, bahkan medical ya kita punya semua datanya. Jadi kalau ditanya apakah kita ini pesaing ini kita apa siasat kita? Oh kita udah ngerti gitu, kurang lebih. Tapi mobil listrik kan berbeda ya, Pak ya, Mbak ya. Jadi kalau ditanya penting bagi kita ini kita harus membangun awareness dulu, nomor satu. Karena XPeng ini cukup baru di Indonesia kan ya. Betul. Meskipun sebenarnya ternyata waktu kita umumkan tanda tangan kita, kerjasama kita, banyak customer yang tanya kita, Pak. Udah tanya sekali. Jadi saya cukup kaget dengan bahwa XPeng ini ternyata sudah banyak yang kenal itu brandnya. Bukan sesuatu brand yang baru lah ya. Terutama bagi penggemar otomotif ya, of course ya, Mbak ya. Betul. Nah, jadi membangun brand ini merupakan salah satu kita punya tanggung jawab lah, salah satu aim kita ya. Di dalam kita membangun ini, kita tahu kenapa XPeng ini akan menjadi salah satu brand yang kuat di Indonesia. Karena teknologi, Mbak. Ya. Dia punya, XPeng ini tidak hanya mobil listrik biasa, mereka sangat fokus kepada teknologi yang mereka bangun ya. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih detail ya, nanti kita akan undang ya, Mbak ya. Jadi, kalau ditanya, mereka ini tidak hanya berdasarkan teknologi, tapi inovasi, ya kan ya. Tidak kalah pentingnya, Mbak ya. Kebetulan saya sudah tes secara pribadi ya mobilnya di China. Mereka ini sangat berfokus kepada kenyamanan berkendara. Ya, itu penting sekali, Mbak. Of course, jangan lupa tadi saya bilang keselamatan ya, Mbak ya. Tadi kita udah cerita masalah keselamatan. Jadi kalau ditanya itu, bagaimana cara kita memenang kompetisi ini? Semua pengalaman ini kita bungkus. Ya, kita bungkus Berbasis berbasis konsumer itu. berdasarkan ini kita bungkus bagaimana kita bisa memberikan pengalaman berkendara yang baik bagi konsumen kita tanpa meninggalkan kenyamanan dalam atau kepercayaan terhadap layanan penjual ya, layanan penjualan. Jadi semuanya harus kita bungkus sih, Mbak. Jadi nah, saya yakin dengan begitu kita bisa menghadapi persaingan ya yang cukup ketat di mobil listrik ini. Selain keamanan mobil listrik itu biasanya concern-nya konsumen tuh kayak SPKLU gitu loh. Betul. Keterbatasan itu. Betul. Nah dari situ infrastrukturnya udah ada pada. Nah ini memang sebenarnya Mbak ya, ini mobil listrik ini kalau dilihat masa depannya sangat bergantung ke beberapa faktor tadi ya, Mbak ya.
penetrasinya masih rendah, bagus ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat itu apa sih kelebihan daripada mobil listrik? Itu penting, Mbak. Ya kan ya. Dengan begitu mereka akan masyarakat tahu bahwa apa sih yang kenapa saya harus memakai mobil listrik. Tapi ada tapinya, Mbak. Memang mengedukasi itu harus didukung oleh banyak hal gitu kan ya. Satu, regulasi pemerintah. Kita harus didukung, Mbak, gitu ya. Dengan regulasi pemerintah ini bisa membantu industri ini tumbuh ya. Dan kebetulan ini memang kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan pemerintah cukup aktif ya mendorong penetrasi daripada mobil listrik ini. Yeah. Tadi yang Mbak ngomong ya bahwa kalau stasiun pengisian daya itu memang PR-nya masih banyak, jujur aja masih banyak. Tapi kalau kita belajar dari negara-negara tetangga ini yang dekat sama kita lihat pertumbuhan mereka itu pesat, Mbak. Dan pemerintah dukung umpamanya memberikan insentif untuk pengembangan stasiun pengisian daya, ya kan ya. Itu sebabnya ekosistemnya harus dibangun. Kalau ekosistemnya dibangun, Mbak, sebenarnya bukan hanya konsumen yang diuntungkan, pemerintah diuntungkan. Karena apa? Kita lakukan hari ini ada subsidi BBM ya, beberapa BBM. Nah, pemerintah kan berusaha juga merubah kan ke sana supaya subsidinya berkurang sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lah ya, edukasi lah ya, mungkin kesehatan dan macam-macam. Jadi memang ini ekosistem, Mbak, harus dibantu dari banyak pihak gitu kan. Ya. Betul. Terutama pemerintah lah itu. Betul Mbak, betul. Sebenarnya pabrikan juga penting sih, Mbak. Pabrikan juga penting sih, peranan mereka ya. Kalau bisa dikasih bocoran nggak sih, Pak, model Xpeng-nya mana? Model Xpeng yang akan dihadirkan pertama kali Indonesia itu yang mana? Kita belum bisa cerita ya. Tapi sebentar lagi. Tapi kita mengikuti sama, Pak. Kuncinya itu adalah kita mengikuti tren. Hari ini tren di Indonesia ini kan kita tahu mobil SUV sama MPV. Oke. Ya itulah kuncinya kalau lebih lah ya. Kirain mau yang otonomus itu, Pak. Semua mobil udah ada otonomus, Pak. Oh, udah. Semua mobilnya SUV udah otonomus ya. Sudah ada otonomus semua, Pak. Sudah ada otonomusnya semua. Tapi infrastruktur di Indonesia belum. Betul. Memang kondisi berkendara di Indonesia kan kita semua tahu ya bagaimana gitu kan ya. Memang sedikit challenging, Mbak. Tapi kalau ditanya apakah bisa dipakai, bisa. Sewaktu kita pakai di tol nanti, nyaman, Mbak. Nyaman sekali. Jadi itu contoh. Jadi tinggal kita jalan gitu loh. Jadi tapi nggak bisa semua kondisi itu kita penuhi di Indonesia karena ya kita tahu kondisi berkendara di Indonesia kan ya sedikit ruwet ya, Mbak ya. Karena banyak sekali selain mobil kan masih ada motor dan macam-macam gitu loh. Jadi perlu sedikit adjustment. Nah, ini yang kita sebut ya, Mbak ya. Xpeng ini sewaktu kita cerita, Mbak, ke mereka merasa tertantang. Oke, kalau memang begitu, coba mereka pikirkan bagaimana mereka bisa mengadopsi teknologi ini kepada cara berkendara di Indonesia. Nggak sekarang, Mbak ya, tapi saya yakin mereka akan berpikir bagaimana sih nanti. Dari sisi harga gimana, Pak? Harga nanti kita bocorin. Kompetitif lah, Mbak ya. Kompetitif terhadap. Tapi ingat, Mbak, Xpeng ini memang premium ya. Tapi kita juga memperhatikan kompetitor kita, Mbak. Jadi kita berusaha tidak jauh-jauh dari kompetitor kita. Tapi kita kan menawarkan sesuatu yang berbeda ya, Mbak ya, teknologi lah ya. Yang penting edukasi soal keamanannya itu, Pak. Betul. Terakhir nih, Pak. Gimana Pak Johan melihat masa depan mobil listrik dan teknologi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia? Kalau saya berpendapat, Mbak, secara masa depan ya, Mbak ya. Masyarakat Indonesia ini sudah sadar terhadap beberapa hal, Mbak ya. Satu, tadi saya ceritakan adalah mereka maunya hemat energi. Ya. Yang kedua, nggak kalah pentingnya, mereka ini sadar lingkungan, Mbak. Ya. Kita ini harus menjaga lingkungan kita kan ya, karena polusi makin panas dan climate change, global change ya. Kita panas jadi hujannya panas tiba-tiba tanpa ada suatu alasan jelas ya. Jadi sebenarnya mobil listrik ini sebenarnya juga membantu sebenarnya untuk menjaga kondisi-kondisi tersebut kan ya. Bukan berarti kondisi mobil listrik ini solusi final untuk concern tersebut, enggak itu. Tapi mobil listrik ini minimal bisa membantu banyak hal lah ya, terutama dari energi fosil itu ya, makin berkurang. Jadi saya cukup yakin, Mbak, bahwa penetrasi mobil listrik ini akan membaik. Nah, mungkin dalam 5 tahun ke depan belajar dari mana, Mbak?
jangan jauh-jauh yang mungkin yang udah negara maju, belajar dari sekeliling negara teman-teman tetangga kita kan Asia ya, ini. ya Asia Tenggara lah. Nah, kita melihat penetrasi itu cepat sekali Mbak. Dan sebenarnya kita juga mempunyai data sih sebenarnya Mbak ya dari mungkin ya asosiasi-asosiasi kita melihat penetrasi ternyata mobil listrik ini masih tumbuh Mbak. Di Indonesia Penjualnya ini. itu masih tumbuh Mbak. Di Indonesia ini. Iya tumbuh terus gitu loh ya. Oke. Yang sedangkan mobil yang lain itu mungkin lebih stagnan atau tumbuhnya sedikit, ini tumbuhnya lebih bagus, lebih cepat gitu. Nah itu membuat kita yakin, oh ini merupakan direction yang jelas lah, direction yang benar gitu loh. Iya. Dan mungkin ada satu lagi ya Mbak ya, kalau mobil listrik ini adopsi teknologinya itu cepat Mbak. Ya. Kenapa? Karena itu berbasis baterai. Iya. Dengan baterai Mbak, banyak hal ya Mbak ya, banyak hal di dalam fitur-fitur yang baru itu basisnya kalau baterainya karena membutuhkan baterai yang cukup besar, nah itu baru fitur-fitur itu bisa dinyalakan atau diaktifkan. Nah, itu basisnya itu ada baterai itu. Sama seperti HP kan ya Mbak ya. Hanya dengan banyak hal yang kita bisa manfaatkan dengan itu. Jadi Betul. saya sih melihatnya ya Mbak ya, kayak contoh Xpeng ini contoh ya inovasinya Mbak. Xpeng itu punya mobil terbang. Oh. Nanti kita akan bawa Mbak. Iya. Kita akan bawa nanti. Jadi nggak perlu pakai helikopter lagi. Ya ini contoh kan ya. Jadi yang dulu kita masih dilihat di film-film fiksi ya Mbak ya. Back to the Future. Iya, Back to the Future. Itu akan kenyataan Mbak. Dan bahkan di negara asalnya Mbak, itu ada beberapa kota itu sudah diperbolehkan akan pakai mobil itu tahun depan. Oh, mobil terbang itu. Oke. Jadi udah dites ya, udah dicoba itu akan dipakai. Jadi itu contoh ya Mbak, bahwa sebenarnya inovasi itu mirip seperti IoT Mbak ya. Iya. Dan mobil listrik ini akan convergent dengan IoT pasti. IoT ini akan banyak hubungannya erat dengan mobil listrik dan yang dimana basisnya baterai. Jadi banyak sekali inovasi yang hari ini mungkin kita belum pernah kebayang Mbak, tapi someday mungkin dalam beberapa tahun kemuka akan terjadi gitu. Pokoknya kalau di luar udah diadopsi, di Indonesia dalam waktu dekat lah ya. Harus bisa kan ya Mbak, harus bisa ya. Kalau nggak kita akan ketinggalan ya. Betul Pak. Ditunggu Pak Xpeng-nya. Makasih Mbak. Kita drive test. Terima kasih banget. Makasih banyak ya Mbak. Makasih atas waktunya di tengah kesibukannya udah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Gizmo Friends gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Nanti kita ketemu di Launching Xpeng ya. Iya. Pasti Mbak, pasti. Betul. Terima kasih teman-teman Gizmo Friends. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.